Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat from to chart. Sebelum bagaimana membuat from to chart, kita kenali dulu apa-apa yang diperlukan yang dalam pembuatan from to chart serta bagaimana perhitungan-perhitungan tentang jarak, baik itu jarak Euklidean maupun jarak rektilinear. Nah, from to chart disebut juga sebagai trip frequency chart. Ya, ini merupakan suatu metode konvensional tetapi masih sering digunakan di dalam perencanaan tata letak fasilitas. Nah, metode ini sangat berguna untuk perencanaan tata letak fasilitas jika barang yang digunakan atau barang yang dialirkan adalah dalam jumlah yang banyak, seperti misalkan pada bengkel, kantor, kemudian ruangan produksi, dan sebagainya. Nah, untuk itu, maka kita memerlukan data-data yang akan dimasukkan ke dalam matriks. Yang pertama adalah jumlah gerakan antar kegiatan. Artinya, berapa kali frekuensi pemindahan barang antar fasilitas. Ya, jadi misalkan dari mesin A ke mesin B, berapa kali pemindahan atau jumlah gerakannya. Kemudian jumlah bahan yang dipindahkan pada tiap periode waktu. Jadi di sini adalah pada sisi kuantitasnya, berapa jumlah atau berapa unit barang yang dipindahkan. Kemudian yang ketiga adalah berat bahan atau volume yang dipindahkan. Jadi dalam satuan apakah itu nanti kilogram, apakah dalam kuintal, dan sebagainya. Nah, kemudian dari data tersebut kita bisa mengkombinasikan antara jumlah gerakan, kemudian juga jumlah bahan ataupun jumlah gerakan dengan volume atau berat bahan yang dipindahkan. Nah, selanjutnya juga persentase tiap kegiatan terhadap kegiatan-kegiatan sebelumnya. Artinya adalah berapa persentase pemindahan tersebut dibandingkan dengan pemindahan sebelumnya. Nah, selanjutnya, seperti saya sampaikan tadi, kita juga perlu mengetahui tentang bagaimana menghitung jarak di dalam perpindahan. Kita mengenal ada dua metode jarak, yaitu jarak Euklidean dan juga jarak rektilinear. Nah, jarak Euklidean ini merupakan jarak yang diukur lurus antara pusat fasilitas yang satu dengan pusat fasilitas yang lainnya. Jadi, walaupun antara dua fasilitas itu tidak berada dalam satu garis lurus, misalkan dalam posisi yang saling miring, ini tetap kita hitung sebagai garis lurus, sehingga kita menarik antara pusat fasilitas yang satu dengan pusat fasilitas yang lainnya. Dengan asumsi tidak ada penghalang, baik penghalang itu berupa mesin ataupun pilar. Untuk lebih jelasnya bagannya seperti ini. Nah, ini antara fasilitas yang satu dengan fasilitas yang satunya langsung kita tarik menggunakan garis lurus dengan asumsi tidak ada penghalang. Nah, untuk menghitung kita gunakan formula dasar seperti ini. Jadi selisih antara sumbu X pada fasilitas 1 dengan fasilitas 2 dan sumbu Y antara fasilitas 1 dengan fasilitas 2. Nah, selanjutnya kita hitung seperti menghitung pada dalil Pitagoras. Contohnya di sini pada fasilitas 1 kita gunakan. Nah, di sini pada fasilitas 1 koordinatnya adalah 1, 3, dan fasilitas 2 adalah 4, 1. Sehingga kalau kita hitung, fasilitas 1 adalah 1, fasilitas 2, 4, sehingga selisihnya kemudian kita kuadratkan, dan fasilitas 1 pada sumbu Y-nya 3, dan fasilitas 2, 1. Kita kurangkan, kemudian kita kuadratkan, kemudian hasil penjumlahannya kita akar. Sehingga sama seperti menghitung pada dalil Pitagoras, kita peroleh jarak antara fasilitas 1 dengan 2 adalah 3,6. Nah, berikutnya pada jarak rektilinear di sini disebut juga dengan jarak Manhattan. Kita menghitung jarak itu mengikuti jalur tegak lurus. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita tidak langsung potong kompas seperti pada Pitagoras, ya, baik miring pun tetap bisa dilakukan, tetapi pada jarak rektilinear maka harus mengikuti alur, jadi tegak lurus seperti ini. Nah, untuk menghitung kita gunakan formula seperti ini.
untuk jarak rektilinier. Nah, jadi perhitungan jarak itu nanti akan kita terapkan pada konfigurasi mesin yang kemudian kita akan hitung dengan menggunakan from to chart. Untuk lebih jelasnya, saya langsung ke contoh berikut ini. Jadi di sini, sebagai contoh, kita akan memproduksi 3 buah komponen dengan kapasitas produksi yang berbeda masing-masing. Untuk komponen 1 sebanyak 25 produk per hari, komponen 2 15 produk per hari, dan komponen 3 10 produk per hari, di mana masing-masing memiliki urutan proses yang berbeda. Ada A, B, D, dan E untuk komponen 1, dan A, C, D, B, E untuk komponen 2, serta A, D, E untuk komponen 3. Nah, mesin-mesin tersebut kita atur dengan menggunakan pola proses layout seperti ini. Mesin A, B, C, D, dan E. Nah, ini kita lihat untuk komponen 1 yang digambarkan dengan panah hijau, A, B, D, dan E. Komponen 2 dengan panah orange, A, C, D, B, dan E. Dan panah biru. Dan komponen 3, A, D, dan E. Ya, jadi ini berkelompok sesuai dengan jenis mesinnya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Berikutnya, dari data tersebut, ini saya pindahkan ke sini, kita buat matriksnya, from to chart-nya. Nah, sesuai dengan jumlah mesin, jika kita memiliki 5 buah mesin, maka kita buat 5 kolom dan 5 baris. Tuliskan A, B, C, D, dan E. Demikian juga untuk barisnya. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Pemindahan dari A ke B, sebenarnya sebelumnya di sini mestinya kita gambarkan diagonal sehingga tidak mungkin ada pemindahan A ke A, B ke B, C ke C, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masukkan datanya A ke B. Pemindahan A ke B terjadi pada komponen 1, ya, A ke B sebanyak 25, dan tidak ada pada komponen 2 maupun 3. Jadi hanya 25. Kemudian A ke C ada pada komponen 2 sebanyak 15. A ke D ada pada komponen 3 sebanyak 10. A ke E tidak ada. Demikian seterusnya. B ke C kita lihat di sini tidak ada. B ke D sebanyak 25 pada komponen 1. Kemudian B ke E kita lihat sebanyak 15 pada komponen 2. Demikian seterusnya kita isi. Kemudian di sini kita lihat yang bagian atas diagonal ini adalah langkah maju atau disebut dengan forward. Kemudian di bagian bawah diagonal adalah langkah mundur atau backward. Nah, di sini kita lihat ada langkah mundur dari D ke B, kita lihat D ke B ada yaitu pada komponen 2 sebanyak 15. Jadi kita lengkapi semua matriks ini dengan menggunakan angka-angka sesuai data yang kita miliki. Nah, selanjutnya dari data ini sudah given bahwa jarak antara fasilitas A ke B 12,5 meter, A ke C 28,5 meter, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat sudah dilengkapi dengan diagonal. Selanjutnya pada matriks ketiga, kita kalikan antara matriks pertama dengan matriks kedua. Matriks pertama adalah yang menunjukkan kuantitas barang yang dipindahkan, dan matriks kedua adalah jarak. Sehingga kalau kita kalikan tadi A ke B adalah 25, dikali 12,5 hasilnya 312,5. Jadi matriks ketiga adalah hasil perkalian antara matriks 1 dan matriks 2. Nah, kita tambahkan 1 kolom dan 1 baris untuk penjumlahan. Nah, pada kolom terakhir adalah hasil penjumlahan dari baris A, B, C, D, dan E. Kemudian pada bagian paling akhir kita jumlahkan hasil pada kolom terakhir. Kita peroleh 2515,5. Nah, ini adalah from to chart awal untuk konfigurasi
A, B, C, D, dan E seperti yang terlihat pada diagram sebelumnya. Ya, pada diagram seperti ini. Tentunya jika konfigurasi peletakan mesin berubah, misalkan A, C, B, D, dan E di sini, tentunya from to chart-nya juga akan berubah. Berubah mengapa? Karena jarak yang ada antar setiap mesin tentunya juga berubah. Dan dari from to chart awal ini kita bisa melakukan perubahan konfigurasi mesin untuk mendapatkan hasil total yang paling minimal, karena hasil total ini nanti akan berpengaruh terhadap biaya pemindahan bahan. Jadi kalau kita biaya pemindahan bahan tentunya kita cari yang seminimal mungkin ya, dengan kaitan pemindahan bahan kita cari yang totalnya juga seminimal mungkin. Nah, berikut saya berikan contoh pada konfigurasi yang berbeda. Di sini ada 4 mesin berukuran sama dilayani dengan sebuah AGV. Perpindahannya secara horizontal dengan gerakan 2 arah. Artinya bisa maju, bisa mundur, ataupun bisa forward maupun backward. Tiap mesin berukuran sama 10 kali 10. Nah, dari sini berikutnya kita buat matriksnya. Nah, sebelum matriks kita punya data bahwa dari 4 mesin itu akan menghasilkan 4 jenis produk dengan urutan proses yang berbeda-beda seperti terlihat pada tabel, dan jumlah produk per hari juga seperti terlihat pada tabel. Nah, pertama kita buat dulu matriks from to chart-nya yang berdasarkan data jarak antar mesin. Di sini ada 4 mesin A, B, C, D, dan A, B, C, D. Nah, kita buat from to chart-nya. Kemudian kita masukkan data jarak mesin A ke B, A ke C, A ke D, B ke C, dan seterusnya. Nah, jarak ini bisa kita lihat dari data sebelumnya. Ini adalah mesin A, ini mesin B. Karena ukurannya 10 kali 10, maka titik tengahnya kita letakkan di sini. Artinya jarak mesin A, titik pusatnya ke bagian pinggir adalah 5 meter, dan mesin B dari titik pusatnya ke pinggir adalah 5 meter. Sehingga kita total hasilnya 10 meter. Demikian juga untuk B ke C, juga 10 meter, C ke D juga 10 meter. Kemudian dari A ke B 10 meter, dari A ke C 20 meter, dari A ke D 30 meter. Dari B ke C 10 meter, B ke D 20 meter. Demikian seterusnya kita masukkan data tersebut ke dalam matriks yang pertama. Ini adalah matriks from to chart yang pertama, menunjukkan data jarak antar mesin. Berikutnya, nah ini data antar mesin tadi, jarak antar mesin. Berikutnya kita masukkan data berdasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan. Untuk perpindahan A ke B, kita lihat pada tabel. A ke B ada pemindahan dari A ke B untuk produk 1 sebanyak 200 produk per hari. Nah, kita masukkan angkanya 200 produk per hari. Untuk A ke C kita lihat, A ke C ada pada produk 2 sebanyak 150, kemudian produk 3 300 berarti 450, produk 4 250 sehingga totalnya adalah 700. Nah, kita masukkan di sini perpindahan A ke C sebanyak 700 dan seterusnya kita lengkapi. Kemudian pada matriks ketiga kita kalikan A ke B 10, jaraknya dikalikan dengan kuantitasnya 200 sehingga kita peroleh 2000. Nah, sama dengan sebelumnya pada matriks terakhir kita tambahkan 1 kolom dan 1 baris sehingga kita peroleh hasil akhirnya dengan konfigurasi urutan A, B, C, D, maka hasilnya adalah 48.000. Ini adalah posisi konfigurasi awal. Tentunya kita bisa merubah urutan untuk mendapatkan hasil pemindahan bahan yang paling minimal. Nah, berikut adalah hasil perhitungan dengan berbagai konfigurasi. ABCD 48.000, BACD 42.500, CBAD 57.000, dan seterusnya. Nah, dari perhitungan-perhitungan ini kita peroleh hasil terkecil atau paling minimal adalah pada konfigurasi BACD. Sehingga
Dengan demikian, maka konfigurasi mesin yang ada pada bagian ini kita bisa berubah menjadi B, A, C, D. Nah, jadi seperti itu perubahan yang bisa kita lakukan sebagai perbaikan. Nah, berikut ini adalah soal latihan yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan dengan mengikuti step-step yang sudah saya jelaskan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa kalian pahami, dan bisa kalian terapkan di dalam tugas kalian nantinya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.